Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Putri Kansa Nabilah. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi korespondensi 1-1 dan cara menghitung nilai fungsi. Korespondensi 1-1 yaitu misalkan pada himpunan A ke himpunan B merupakan relasi yang memasangkan setiap anggota A tepat satu pasangan dengan anggota himpunan B. Begitu juga setiap anggota himpunan B juga harus memiliki pasangan tepat satu dengan himpunan A. Setelah melihat pengertian dari korespondensi 1-1, nanti kita bisa melihat nih bahwa ada perbedaan antara relasi, fungsi, dan korespondensi 1-1. Sekarang kita mundur sedikit yuk ke materi sebelumnya tentang relasi dan fungsi, biar kita bisa melihat nih apa sih bedanya dari ketiga itu. Yang pertama relasi. Relasi itu ingat aja, kalau misalnya udah ngomongin relasi itu berarti hubungan memasangkan dua buah himpunan. Oke, contohnya misalnya himpunan A ini ya dia Indonesia, Jepang, Korea. Himpunan B itu anggotanya Jakarta, Tokyo, Seoul. Di sini kita bisa melihat bahwa oh ternyata himpunan A ini negaranya. Himpunan B ini ibu kotanya. Nah, kita pasangkan. Kita bisa memasangkan Indonesia dengan Jakarta, Jepang dengan Tokyo, dan Korea dengan Seoul. Ini yang dinamakan relasi. Oke, dipasangkan. Dua buah himpunan itu dipasangkan. Lalu yang kedua, itu ada fungsi. Fungsi itu adalah relasi yang mensyaratkan, jadi ada syaratnya ya, mensyaratkan semua anggota daerah asal, nih daerah asalnya dia himpunan A, memiliki pasangan tepat satu dengan daerah lawan. Daerah lawannya ini himpunan B. Jadi semua anggota di himpunan asal ini, di himpunan A ini harus punya pasangan tepat satu dari himpunan B. Contohnya 1 dengan A, 2 dengan A, 3 dengan C, 4 dengan D. Lalu sekarang kita akan masuk ke korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1 yaitu relasi. Ingat relasi apa? Hubungan memasangkan dua buah himpunan yang mensyaratkan. Nah, jadi korespondensi 1-1 juga ada syaratnya. Syaratnya apa? Kedua himpunan, nih himpunan A dan himpunan B ya, baik daerah asal, himpunan A, dan daerah lawan, himpunan B, itu memiliki pasangan tepat satu. Artinya apa? Artinya gini, contohnya, anggota himpunan A, yaitu 1, dipasangkan dengan salah satu anggota himpunan B, yaitu A. 2 dipasangkan dengan B, 3 dipasangkan dengan C, 4 dipasangkan dengan D. Jadi artinya baik daerah asal dan daerah lawan itu harus dipasangkan tepat satu gitu. Satu, ini kan satu tuh kan, satu-satu. Beda dengan fungsi, coba lihat ke fungsi lagi ya. Kalau fungsi kan yang penting syaratnya daerah asal yang tepat satu. Jadi bedanya kayak gitu. Dari sini kita bisa melihat ya perbedaan antara relasi, fungsi, dan korespondensi 1-1. Maka setelah melihat pengertian dan syarat dari korespondensi 1-1, relasi, dan fungsi, ini dapat kita katakan bahwa korespondensi 1-1 itu bisa dikatakan sebagai relasi dan fungsi, tapi relasi dan fungsi belum tentu korespondensi 1-1. Dan ini hal yang harus diingat mengenai korespondensi 1-1. Dengan demikian, sebagai syarat mutlak dari dua himpunan, memungkinkan untuk membentuk sebuah korespondensi 1-1 adalah jumlah anggotanya harus sama, baik anggota daerah asal maupun daerah lawan. Jadi kalau daerah asalnya 4, berarti jumlah anggota daerah lawannya juga harus 4. Sekarang coba perhatikan contoh soal berikut untuk mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah atau banyaknya korespondensi yang dapat dibentuk dari dua himpunan yang memiliki jumlah anggota yang sama. Jadi, diketahuinya apa?
himpunan A, yaitu anggotanya himpunan huruf pembentuk kata ceria. Himpunan B, anggotanya yaitu himpunan huruf vokal. Ditanyakan berapa banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari himpunan A dan himpunan B. Oke, pertama-tama kita tulis dulu ya. Tadi anggota himpunan A itu kan himpunan huruf pembentuk kata ceria, berarti anggotanya C, E, R, I, dan A. Nah, terus langsung banyaknya anggota himpunan A. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis 5. Lalu anggota himpunan B. Tadi yaitu himpunan huruf vokal. Berarti A, I, U, E, O. Banyaknya anggota himpunan B yaitu 5 juga. Ditanyakan tadi berapa banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari himpunan A dan himpunan B. Untuk mencari banyaknya korespondensi satu-satu, kita bisa menggunakan rumus faktorial. Nah, kayak gimana itu? Jadi rumusnya itu n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali n kurang 3. Nah, karena ini jumlahnya ada 5, berarti sekali lagi n kurang 4. 1, 2, 3, 4, 5. Maka dari itu korespondensi satu-satu itu memiliki syarat mutlak yang mana kedua anggota himpunan ini harus sama anggotanya. Kalau misalnya himpunan A 5, berarti anggota himpunan B juga harus 5. Oke, ini tinggal kita masukin aja ya. Jumlahnya tadi berapa? 5 kan? Berarti 5 faktorial sama dengan n-nya 5 dikali n-nya lagi 5 kan? 5 kurang 1 dikali 5 kurang 2 dikali 5 kurang 3 dikali 5 kurang 4. Oke, 5 dikali sama dengan 5 dikali 5 kurang 1 4 dikali 5 kurang 2 3 dikali 5 kurang 3 2 dikali 5 kurang 4 1. Ini tinggal kita kaliin. Jadi hasilnya sama dengan 120. Apa sampai sini aja udah selesai? Belum ya? Jangan lupa ditulis kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, jadi banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk oleh himpunan A dan himpunan B adalah 120. Sebelum kita memasuki materi cara menghitung nilai fungsi, kita harus mengetahui dulu apa itu notasi fungsi. Notasi fungsi itu adalah fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B ditulis dengan notasi seperti ini ditulisnya. Yang mana kita bacanya itu fungsi di mana memetakan dari A ke B. Tapi pemetaan itu ada syaratnya, ada caranya. Contohnya, kita punya fungsi f(2x) tanda panah 2x tambah 3. Ini kita bacanya fungsi di mana x dipetakan dengan cara x adalah anggota himpunan yang akan dipetakan. Dan 2x tambah 3 adalah cara pemetaannya. Oke, kita langsung ke cara pengerjaannya ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke menghitung nilai fungsi. Langsung ke contoh soalnya aja ya. Jadi contoh soalnya itu diketahui fungsi fx sama dengan 2x tambah 3. Tentukan nilai fungsi tersebut untuk x sama dengan 1. Kalau diketahui ditanyakannya ditulis, jadinya diketahui fungsi fx sama dengan 2x tambah 3, ditanyakan nilai fungsi untuk x sama dengan 1. Nah, kan ini udah diketahui ya,
rumus fungsinya, yaitu fungsi fx sama dengan 2x tambah 3. Nah, untuk menentukan nilai fungsinya, itu cukup dengan cara mensubstitusikan nilai x pada rumus fungsi. Tadi nilai x-nya berapa? Sama dengan x sama dengan 1. Berarti bisa kita langsung kerjakan. Fungsi fx sama dengan 2x tambah 3. Nah, tadi nilai x pada rumus fungsi itu 1 kan? Berarti 2 dikali 1. X-nya substitusikan dengan angka 1, jadi 2 kali 1 ditambah 3. 2 kali 1, 2 ditambah 3. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti kita dapatkan nilai fungsi dari rumus fungsi fx sama dengan 2x tambah 3 adalah 5. Ternyata nilai fungsi juga dapat dinyatakan dengan tabel fungsi, yang mana di dalam tabel fungsi tersebut memuat anggota-anggota daerah asal atau domain dan bayangannya. Pada tabel fungsi dapat dilihat nilai variabel bebas yang mempengaruhi perubahan nilai fungsinya. Coba perhatikan contoh soal berikut. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x tambah 1, daerah asalnya atau himpunan daerah asalnya itu anggotanya 1, 2, 3. Ditanyakan nilai fungsi dan nyatakan dalam tabel fungsinya. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus menentukan nilai fungsi dari masing-masing daerah asal yang telah diketahui. Berarti langkah pertama yaitu tentukan nilai fungsi masing-masing daerah asal. Sama ya seperti contoh soal sebelumnya. Ini kan sudah diketahui rumus nilai fungsinya. Berarti bisa kita langsung substitusikan saja nilai dari anggota himpunan daerah asalnya. Berarti ini x sama dengan 1. Untuk fungsinya kita substitusikan ya. Jadi 3, x-nya kita substitusikan dengan 1 sama dengan 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. Lalu untuk x sama dengan 2, berarti nilai fungsinya 3 dikali 2 ditambah 1, 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Lalu untuk x sama dengan 3, kita substitusikan juga 3 dikali 3 ditambah 1. 3 kali 3, 9 tambah 1, 10. Nah, berarti ini kita sudah menemukan ya nilai fungsi masing-masing daerah asalnya, yaitu ada 4, 7, dan 10. Lalu langkah kedua yaitu buat tabel fungsinya. Nah, ini udah dibuatkan tabel fungsinya. Kita letakkan anggota daerah asal itu pada baris pertama. Tadi daerah asalnya itu ada 1, 2, 3. Maka kita tulis di sini 1, 2, 3. Lalu rumus fungsi yang memuat variabel kita letakkan pada baris kedua. Oke. Jadi ini kan 3x. Tadi kita udah masukkan kan 3 kali 1 berarti 3. 3 kali 2 6 ya. 3 kali 3 9. Lalu tuliskan penjumlahan atau pengurangan dengan konstanta jika ada. Ini tadi di rumus fungsinya ada kan 3x tambah 1. Nah, ini konstantanya plus 1. Kita letakkan di sini di baris ketiga plus 1 plus 1 plus 1.
Nah, pada baris terakhir tabel, kita tulis nilai fungsinya. Berarti ini tinggal kita jumlahkan kan, 3 tambah 1 yaitu 4, 6 tambah 1, 7, 9 tambah 1, 10. Tabel fungsi ini kita amati, coba lihat jika nilai X bertambah, nih dari X1, X sama dengan 1, ke X sama dengan 2, maka fungsi fx juga bertambah dari 4 ke 7. Sama halnya dengan jika nilai X bertambah, yaitu dari X sama dengan 2, lalu X sama dengan 3, maka fungsi fx-nya juga bertambah dari hasilnya 7 ke 10. Artinya apa? Artinya setiap penambahan satu nilai X, ya kan, nih 1, 2, 3 penambahan satu nilai X, itu akan memberikan penambahan 3 pada nilai fx, seperti itu. Oke, mungkin sekian materi mengenai korespondensi satu-satu dan cara menghitung nilai fungsi. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dimengerti. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Pak Figur. Mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.